Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, pemirsa, saya ingin ke Himpaudi, Ibu Neti. Bu, kalau tenaga pendidik PAUD non formal selama ini tunjangan profesinya ada gak sih? Jangankan tunjangan, pengakuan negara terhadap para pendidik PAUD sebagai guru aja nggak ada. Sementara tugas mereka sama. Itu sebabnya saya mengatakan kalau prinsip kami Himpaudi, apresiasi, kritisi, solusi. Artinya kami mengapresiasi selama 17 tahun menteri berganti, datang Mas Menteri, kemudian berani membuat sebuah pernyataan bahwa guru 3-5 tahun itu adalah guru formal sehingga mereka berhak disebut guru. Saya belum ngomong tunjangan profesi, diakui sebagai guru aja itu udah luar biasa di hadapan masyarakat buat mereka begitu. Nah sekarang terkait dengan tunjangan profesi, pasti kita semua sebenarnya sependapat dengan adik-adik PGRI dan adik dari Federasi Guru Bersertifikat, pasti sama. Sebenarnya kan prinsipnya begini, saya yakin dan percaya bukan semua profesi itu tidak penting selain guru, tapi kita harus melihat guru itu merupakan tenaga kerja yang bukan sekedar tenaga kerja. Dia adalah profesi dan pekerjaannya memiliki resiko ketika dia kemudian tidak kompeten, kemudian dia malpraktek, menurut saya bisa lebih berbahaya dari seorang dokter. Maaf, kalau dokter malpraktek yang meninggal satu, guru berdiri di depan kelas, yang meninggal bisa satu kelas. Oleh karena itu saya yakin negara akan menjaga itu, artinya prinsipnya tidak sama karena mereka adalah profesi. Karena itu dijagalah dia dalam profesinya dan akan diikuti kemuliaannya dengan tunjangan. Dan itu kami hargai karena disebut dengan aturan perundang-undangan. Begitu saya membaca pasal peralihan, pikiran sederhana saya berpikir begini, nggak mungkin negara sampai berani membuat sebuah ketimpangan ketika yang satu dapat pada tahun yang sama ya dek, satu dapat tunjangan profesi, yang satunya tidak. Tapi saya setuju kalau itu bisa dimuatkan, begitu ya Bunda Catherine, kalau itu bisa dimuatkan maka kami tadi pagi di RDPU menyampaikan kalau itu bisa ditambahkan di pasal 105 penghasilan, tunjangan profesi, jaminan sosial. Ada kata itu saja ya, tunjangan profesi guru. Karena menteri akan berganti, undang-undang akan tetap dalam sekarang aja 20 tahunan kan. Berarti kita perlu mengawal aturan perundang-undangan di bawahnya seperti yang disampaikan Bu Catherine. Nah sehingga saya kira kita sepakat bahwa profesi guru harus mulia, berbeda dan dijaga karena dia tidak boleh salah dalam mendidik. Baik, begitu. Oke. Pak Saur, kalau betul-betul memang profesi guru begitu mulia dan harus dijaga, apakah Anda melihat harusnya frasa tunjangan profesi guru itu sebaiknya di undang-undang saja, bukan di PP? Ya, saya sebelum ke situ saya tadi juga tertarik dengan Mas Jansa. Sebenarnya supaya kita kembali ke belakang, persoalan guru tanpa ada RUU Siddinas pun persoalan sangat banyak. Itu harus kita garis bawahi. Ya ngaku ya. Itu sebenarnya. Jadi itulah sebabnya saya sebagai pemerhati RUU Siddinas ini bisakah Mas Rizky memperbaiki yang masalah kita terlalu banyak selama ini. Salah satunya Bunda PAUD, kita swasta, apalagi teman-teman swasta, luar biasa. Jadi saya kalau yang begini saya tertariknya tidak hanya kepada tunjangan profesi ini saja yang saya tertariknya, adalah bagaimana kita membenahi guru seluruh Indonesia ini, terutama tadi teman-teman ngomong dari swasta Mbak Rizky, silakan dipanggil di sini, sangat menangis. Oleh karena itu, yang mau ingin saya sampaikan dengan Bu Catherine dan teman-teman di sini adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwasanya guru itu baik negeri maupun swasta benar-benar dihargai secara profesional, mendapatkan penghasilan, bahasa kita tadi di atas minimum, apapun lah namanya, tapi yang jelas adalah sebuah profesional. Saya tagline saya di situ, bukan yang lain-lainnya. Oleh sebab saya semangat dengan pembahasan daripada begitu Mas Rizky saya pikir. Sama kan gitu ya? Gitu. Biar lebih jelas ya, saya ingin memperlihatkan sekarang gaji pokok dari guru saat ini itu berapa. Boleh ditampilkan teman-teman. Di situ kita bisa lihat kalau selama ini tunjangan itu adalah 1 kali gaji pokok ya, Ibu Catherine ya. Dengan
sesuai dengan golongan, lama kerjanya, gaji sekian. Apakah dipastikan dengan adanya RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru akan menjadi lebih baik? Naik itu nilai-nilainya. Iya, karena gaji pokoknya pasti naik per 2 tahun. Gitu. Jadi yang pasti kita harus akui saat ini, walaupun diatur dalam Undang-Undang Guru tadi sudah saya katakan bahwa itu belum dilaksanakan 100%. Artinya apa? TPG-nya guru swasta tidak sama kok pada kenyataannya dengan TPG-nya guru ASN. Mengapa? Karena memang untuk menghitung gaji pokoknya saja itu tidak ada di dalam skema perjanjiannya menurut Undang-Undang Guru. Tapi di dalam PP 36 itu jelas bahwa upahnya minimal itu adalah UMP. Dan pemerintah itu diatur ketat di dalam PP 36 bagaimana menyusun UMP. Bahkan diatur UMP kabupaten kota itu harus lebih tinggi daripada UMP provinsi. Ya, jadi pasti di atas upah yang layak. Kenapa? Karena itu plus tunjangan. Kalau kita masuk ke dalam tunjangan profesi, masukkan deh di dalam Undang-Undang Guru, Undang-Undang RUU Sisdiknas. Di dalam ASN bukan dikenal tunjangan profesi, tapi tunjangan fungsional. Baik, silakan. Oleh karena Kang Rizky itu menanggapi. fleksibilitasnya memang di PP. Fleksibilitasnya di PP, Kang. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak dimasukin di RUU. Tapi kan kami belum jelas melihat PP itu bagaimana mengaturnya. Jadi pernyataan Kemendikbud pun memberikan kabar baik bagi guru. Tapi kan kita melihat rancangan undang-undang yang menguatkan hal itu, apakah sudah ada atau tidak. Termasuk tadi masalah kepastian status guru. Guru ini beragam sekali karena jadi banyaknya organisasi profesi, karena tadi ada guru swasta, guru honorer pun ada bermacam-macam. Ada guru honorer K2, guru honorer lulus passing grade, guru honorer swasta. Itu tadi besaran tunjangan profesi guru yang non PNS 1,5 juta per bulan. Penyalurannya itu seringkali terlambat gitu. Terus tidak semua guru non PNS mendapatkan tunjangan profesi karena aturannya sulit. Harus mendapatkan SK penugasan dari kepala daerah dan sebagainya. Mungkin masalah teknis PGRI pun seling banyak aspirasi dari guru-guru. Silakan Ya, tambahkan Mbak Maria. Siska, saya potong sebentar ya. Oke. Jadi saya maksud itulah yang mau kita perbaikin bersama. Kita sampaikan di sini, jamin bahwasanya itu malah makin meningkat, bukan malah makin jadi parah. Ya. Karena belum ada pun RUU Sisdiknas ini, itu pun sudah bermasalah luar biasa tentang itu. Makanya masukkan klausal penyelesaian guru honorer pun di dalam RUU Sisdiknas. Ini kan yang artinya kalau bicara tadi tunjangan profesi guru tidak dihapuskan, nanti akan ada undang-undang sesuai tunjangan PP-nya. undang-undang ASN. Kondisinya kan tidak semua guru menjadi ASN. Terus kondisinya juga di guru swasta tidak semuanya penghasilannya di atas UMR. Bahkan ada yang sekolah swasta yang memberikan semampunya. Saya melihat begini. Yang pertama jelas, jangan sampai kita mengingkari sejarah, mengingkari konstitusi. Sejak 2004, guru sudah menjadi profesi. Jika tunjangan profesi hilang, lalu apa beda guru sebagai profesi dengan profesi yang lainnya? Meski sudah dijelaskan tidak hilang loh. Ya hilang karena memang komponennya tidak disebut. Satu itu. Yang kedua, tunjangan profesi, kesejahteraan, kemaslahatan yang sudah sangat rigid diatur di dalam Undang-Undang 14 dan itu sudah harusnya diturunkan ke PP, itu tidak terjadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ada di dalam konstitusi saja yang amanahnya diturunkan ke PP tidak berjalan? Kita tentu tidak percaya statement politik atau pernyataan-pernyataan. Itu yang kedua. Jadi Anda ragu PP akan mengatur semua itu? Kami sangat ragu. Dan yang ketiga, jika tunjangan profesi dihilangkan, justru ini akan menimbulkan ketimpangan antara negeri dengan swasta. Persoalan guru swasta berbeda pendapatan tunjangan profesi dengan ASN, dengan PNS, itu bukan salah guru, tapi pemerintah yang terlambat menjalankan in-passing. Jika in-passing bagi guru swasta dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dengan kuota yang dibuka luas, maka gap tunjangan profesi antara guru negeri dan guru swasta tidak terlalu jauh. Ini kan kenapa guru swasta hanya dapat 1 kali gaji pokok karena in-passingnya tidak dibuka, ditutup. Ada persoalan Semakin in-passing, jauh. sebentar. Ada persoalan tadi soal PP betulan akan menjamin itu atau tidak. Ya. Boleh dijawab nanti, Boleh. Ibu Neti juga akan saya Oke. berikan kesempatan. Ibu Catherine, kita masih ada 1 segmen terakhir pemirsa, sesaat lagi.